Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran, karena memang tujuan akhir kita adalah bisa mentelaah susunan bahasa Al-Quran. Nah, jadi di sini pelajaran kita masih di pola 13. Jadi Ustadz akan sedikit agak merasa khawatir. Ini biasa saja, khawatir untuk maju. Mesti banyak berlatih. Di sini coba uraikan dengan ilmu pola kalimat 1 sampai 12. Nah, modal sampai sudah 12. Sambil ini mencari mana maf'ul bih. Nah, jadi yang 13 kan maf'ul bih. Mungkin maf'ul bihnya itu kata Mungkin benda. Pak, bukan mungkin. Ya, mungkin. G Ya. lah kan. Ya. Mungkin. Mungkin ya. Ya. Maklumlah buru-buru membuat bahannya. Mungkin maf'ul bihnya itu adalah kata benda. Mungkin pula kata ganti dan kata ganti ya, pada kalimat di bawah ini ya. Mungkin kata benda, mungkin kata ganti. Kalau itu nanti dijelaskan. Nanti setelah diuraikan diberi tanda-tanda kata Arabnya, berarti sudah pernah dipelajari. Tanda merah itu dia berarti berfungsi sebagai objek. Kalau tanda kuning berarti sudah dipelajari. Sedangkan tanda hitam berarti dia belum dipelajari. Gitu aja ya. Ini yang dipelajari kemarin, berarti tanda merah, yang kuning ini sudah bisa diuraikan. Yang merah menjadi objek, kemudian yang hitam belum dipelajari sampai nomor 4 malam tadi ya. Sekarang diteruskan. Nah, soalnya itu ya diuraikan ayat-ayat ini sudah ayat ini diuraikan ayat atau kalimat-kalimat ini biar lambat-lambat, kemudian sambil mencari barang yang penting lagi yaitu maf'ul bih. Maf'ul bihnya itu mungkin kata benda, mungkin kata ganti ya. Ini nomor 5 lagi ya. Nomor 5. Coba lambat-lambat membacanya. Apa membacanya? Fi qulubihim. Benar bacanya. Fi qulubihim. Terus yang ini? Maradun ya. Maradun. Terus fazadahumullah. Kasih baris. Ya, humullahu. Maradan. Ya, maradan. Terus? Walahum. Terus? Azabun. Alim. Kalau mau pakai terus walahum azabun alim bima alim tuh alimun kan Pak? Iya, alimun ya. Terus bima kanu yakzibun. Nah, ya, kalau pakai nyanyi pakai irama fi qulubihim. Mim sama mim berdengung dia. Fi qulubihim maradun. Itu nunnya mesti jelas. Fazadahumullahu marada. Walahum. Kalau mim mati jelas. Walahum azabun. Jelas nunnya mati. Alimum. Kalau alimum bisa dengung.
alimum bima kanu yakdzibun. Nah, membaca, pokoknya membaca ini ya diangsur-angsur. Kalau terlalu mesti begini, lama, nggak mengerti nanti isi Quran kesudahnya. Nah, sekarang mulai lagi. Ini sesuai menurut perintah ya, mencari, kemudian yang dicari jadi pokoknya maf'ul, mungkin maf'ul itu kata benda, mungkin kata ganti, tapi menjelang mencari maf'ul itu mana yang sudah dipelajari dijelaskan saja, supaya jangan hilang pelajaran yang lama. Sekarang sampai di sini bisa nggak menjelaskannya? Bisa. Fi kulubihim. Bisa. Nah, coba uraikan. Fi huruf jar, kulubi jar majrur. Ya, dijarkan. Nah, kalau fi huruf jar, kulubi dijarkan begitu. Tapi kalau dibaca nanti fi kulubi jar majrur, begitu. Ya. Iya, fi kulubi jar majrur. Nah, him adalah kata kepunyaan. Him, ya kepunyaan dia. Nah, sekarang bentuknya, bentuk apa ini? Bangunnya. Damir ya. Damir. Kata ganti. Nah, sekarang kalau bisa ditambah fi huruf jar, kulubi. Kulubi ini kata benda ini kan? Iya, kata benda. Nah, kalau kata benda itu pikiran kita begini. Ini bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Coba. Diterka-terka saja dulu. Kulubi ya. Kulub. Kulubi. Kulubi. Banyak. Banyak. Baru dalam otak kita itu berpikir lagi, ini banyaknya banyak laki-laki, tahu kita tandanya. Banyak perempuan, tahu kita tandanya. Banyak taksir, kan 3 banyak. Ini banyak apa? Banyak taksir. Iya. Sebab kalau banyak laki-laki, ada waw sama nun di belakangnya. Kalau banyak perempuan, ada alif sama ta. Kalau taksir, berubah bentuk dari tunggalnya. Mungkin berubah bertambah, mungkin berubah kurang. Coba diterka-terka saja apa bentuk tunggalnya ini. Qalaba. Qalbun. Qalbun. Ya. Ya qaf ya. Jangan kal, tapi kalau qal ya qaf. Qalbun. Itu yang qalbu, bahasa. Qalbu kan hati atau jiwa. Kalau untuk 2 bisa, mudah saja membuatnya 2. Coba qalbun, coba buat 2. Qalabani. Ya, qalbani langsung sengaja. Qalbani. Jadi qalbun, qalbani. Kalau bentuk banyak, qalbuna. Kenapa lari ke jamak muzakkar? Kenapa lari ke jamak muzakkar? Tapi sudah ada. Inilah dia. Qalbun 1, qalbani 2. Bentuk banyak? Kulub. Kulubi. Langsung aja kulubun. Ya, jadi begitu caranya. Jadi ini memang huruf jar, dijarkannya kulubi. Cuma kalau dicari bentuk satunya kalbun, memperkaya benda apa vocabulary ini. Jadi kalbu. Kalau dia perempuan kok nggak ada perempuannya nih. Pokoknya kalbun yang ada bentuk laki-laki saja, perempuannya tidak ada. Atau sebaliknya mungkin bentuk perempuan saja, laki-laki tidak. Itu makanya larinya ke jamak taksir. Qalbun, 1 hati, 1 jiwa. 2, qalbani. Banyak, mulai di bilangan 3, kulub. Selesai itu. Jadi kulub ini dipunyai oleh him atau mudhafun ilaihnya him. Jadi diterangkan oleh him. Cuma dia dijarkan jadi fi kulubihim. Jadi kalau ini bisa diuraikan ya. Kalau fi apa terjemah? Kalau terjemah pada atau di dalam. Kalau kulub hati atau jiwa. Hati-hati mereka. Jadi di dalam hati-hati mereka, maksud mereka ini punya masing-masing punya hati, maka di dalam hati mereka. Ini. Jadi kalau begitu, ini bisa diuraikan berarti dikasih kuning. Berarti sudah dipelajari, sudah lewat dari pola 1 sampai 11 ya. Sampai 12 lah, 12. Kan pola 12 tadi ya. Nah, cuma
Ini tadi apa bacaannya? Ini yang ragu kita. Apa dibuat? Maradun tadi kan. Ya, maradun. Maradun itu sebenarnya dia benda ini ya. Benda ini. Maradun. Tapi belum belajar kalau begini terbalik. Kalau kasrah, dhammah, tanwin, sip R. Coba dicoba sip R ya. Maradun. Ini sip R. Inggris. Arab ya. Sip R. Lain pula modelnya ya. Bergulung-gulung sedikit. Dia maradun. Kalau maradun, kalau di atas barisnya itu kan Q ya. Kalau mim ini misalnya di atas sip Q. Itu ma. Ini mati. Kalau ro ini mati. Kalau kasrah, dhammah, sukun, X. Sip X. Ini dibantu kasih baris. Enggak. Bukan sip. Di baris di atas sip Q. Itu. Maradun. Maradun itu artinya penyakit, benda itu. Jadi cuma ini belum belajar gayanya. Ini kan kita biasanya subjek, predikat. Ini predikatnya di muka dibuat. Itu jalan bahasa Al-Quran. Aturannya kalau pelajaran kita dulu kan al-maradu fi qulubihim. Sama seperti al-kitabu alal maktab. Cuma Al-Quran didahulukan predikatnya. Jadi penekanan. Jadi ini kalau begitu maradun kata benda cuma fungsinya sebagai pokok. Namanya pokok yang dibelakangkan. Kalau bahasa Arabnya namanya mubtada muakhar. Biasanya mubtada muqaddam didahulukan, tapi ini dibelakangkan. Sedangkan fi qulubihim jar majrur namanya sebagai khabar muakhar. Itu belum belajar. Jadi itu maka tidak dikuningkan dia. Berarti biarkan saja hitam cuma susunannya. Jadi kalau diterjemahkan kan di dalam hati-hati atau di dalam jiwa-jiwa mereka, maksudnya mereka yang tidak percaya dengan ajaran Islam, ada penyakit. Ini penyakit. Ya. Berarti kuning berarti sudah dipelajari. Maradun hitam, masih kelam. Coba ini tandai dulu nih. Berapa katakah sampai di sini? Mulai dari sini. Berapa kata? Potong-potongannya saja dulu. 2 kata. 3. Yang pertama apa? Fa. Itu tersendiri tuh. Yang kedua? Zoda. Zada. Yang ketiga? Hum. Ingat rumusnya. Kalau begitu fa belum dipelajari nih. Kan belum pernah cerita-cerita fa. Belum. Tapi kalau ini biar Ustadz kuningkan. Berarti sudah lebih dahulu kalau nggak dapat menjawabnya, wah ini sudah parah. Ini apa ini? Yang mana? Iya, yang zada ini apakah kata kerja? Kata kerja lah. Kata kerja. Gitu caranya. Kata kerja ya. Kata kerjanya pun dipikirkan pula, ini apa sudah sehat atau sakit? Sakit. Sakit. Apa tugas lagi kalau sudah tahu bahwa ini kata kerja? Ingat ya. Kata kerja ini apa? Kata ganti. Ditempelkan mendekat dia. Jadi objek. Itu kan murah sekali. Jadi objek. Kuningkan juga dia. Berarti sudah. Merah lah. Merah. Iya betul. Jadi objek ya. Ya, jadi objek dulu ya. Ya lupa. Bukan itu. Hurufnya yang kanan. Tunggu dulu. Ini mana tadi tuh? Ini ya. Kanan lagi kanan. Enggak, hurufnya yang dimerahkan kayak yang di Allah di hati kan merah. Kan tunggu dulu. Kan ini berarti sudah hitam. Baru di kuning dimerahkan lagi ya.
S. Belum diselect. Kalau Oh, hum semua tadi. Zada kan sudah kuning ya. Oh, ini tadi ya. Tunggu dulu. Zada ini Sampai fa. merah semua. Ganti di A itu otomatis. Hilangkan sekali lagi. Kok dihilangkan? Enggak, supaya no color. Baru dikasih dipelajari, enggak ya? Baru dikasih kuning. Kalau enggak kan apa dia? Baru kasih kuning. Ya, itu. Jadi kalau begitu Zada sudah tahu kita hum jadi objek. Itu yang dicari sebenarnya. Cuma kadang-kadang dahulu pula objeknya daripada coba diterka. Kalau ini memang fiil apa tadi? Fiil madi. Madi, sakit ya, ada. Itu maka di Arab itu sering dikatakan artinya nambah jadi zitnya. Zit tambahnya. Jadi nah sekarang apa tugas berikut kalau bertemu fiil, apakah fiil madi atau fiil mudhari? Apa tugas berikut? Apa yang mau dipikirkan lagi kalau bertemu fiil? Apa yang mau dicari lagi? Tapi objek. Enggak, objek kan karena mendekat saja hum itu. Kita tangkap sekali berarti itu objek. Yang dipikirkan selain dari objek itu kan kadang-kadang itu wajib berpikir kita. Fa'il. Kalau objek belum tentu, kadang-kadang kata kerjanya intransitif ya lazim. Nah, sekarang mana fa'ilnya ini Zada ini? Allahu. Itu. Coba dibaca. Faradahum fazadahumullahu. Ya. Berarti Allah menjadi fa'il. Menjadi fa'il dari Zada. Ya, menjadi fa'il dari Zada. Kalau hum jadi apa dia? Objek. Objek. Jadi dahulu objeknya daripada fa'ilnya. Biasa itu. Itu kadang-kadang sudah jauh di belakang. Sudah. Kalau fa ini lalu boleh maka. Kalau diterjemahkan ya di dalam hati-hati atau di dalam jiwa-jiwa mereka orang munafik itu terdapat penyakit. Jadi aslinya penyakit di dalam jiwa-jiwa mereka. Lalu ini fa zada menambah. Menambah. Siapa yang menambah? Penyakit itu. Jangan. Ini fa'ilnya dulu yang melakukan menambah siapa? Allah. Itu makanya begitu dia. Maka menambah Allah. Kemari dulu. Tapi di sini dahulukan objeknya. Coba kalau menurut letter leg kita menerjemahkan. Maka menambah Allah akan. Gitu. Dahulukan ini. Maka menambah terhadap mereka boleh, atau kalau akan mereka, siapa yang menambah? Allah. Jadi yang kena tambah mereka ini, itu maka ditekankan di sini letaknya. Enggak, yang lain enggak dapat. Khusus yang punya penyakit itu yang dapat itu maka didahulukan. Yang ditambah Allah apa? Ini coba apa bacaannya nih? Marada. Marad. Tulisannya kan kalau ada lip murah membacanya di pandunya kita maradan, kan gitu ya? Maradan. Kalau seperti ini kan jadi objek tadi. Kalau ini jadi apa kira-kira? Keterangan ya. Jadi dua. Itu makanya bisa dua jadinya objeknya. Jadi ini objek juga jadinya. Itu makanya objek di dalam bahasa Arab itu bisa dua, ya, bisa dua. Jadi dia objeknya itu. Jadi dua objeknya, dua maf'ulnya. Yang pertama yang kena didahulukan mereka, itu jadi maf'ul juga. Yang kena tambah. Bahan yang ditambahkan itu jadi objek juga. Jadi makanya menambah
terhadap mereka itu siapa yang menambah Allah, apa yang ditambah Allah terhadap mereka akan penyakit. Jadi itu makanya kalau orang munafik, orang yang tidak percaya dengan Allah, itu bertambah-tambah tidak percayanya. Tapi wallahu alam sampai berapa lamanya itu Allah yang tahu. Ya. Pak, kenapa di itu fi qulubihim maradun? Kenapa setelah menjadi objek menjadi maroda? Kan sama, Bang. Marada ini. Apa beda maradun di sini dengan maroda? Kalau maradun ini sebenarnya ke sini perginya. Jadi aslinya ini dulu. Ini muftadanya ini. Ini makanya belum belajar terbalik. Jadi aslinya sebenarnya kalau jadi pokok kalimat kan mesti pakai al hendaknya. Aturannya al maradu fi qulubihim. Gitu aturannya. Tapi ini dia tidak pakai alif lam. Itulah makanya salah satu kalau dia tidak lengkap tidak pakai alif lam kata benda, maka dibelakangkan muftadanya. Biasanya muftada kan di muka. Ini kan belajar ke sini kita jadinya. Ya, jadi ini pokok kalimat, ini sebutan gitu aja. Jadi aslinya al-maradu. Sama-sama penyakit, di belakang juga penyakit. Tapi di belakang itu maradun. Kalau yang ini menjadi maf'ul dari zada. Kalau ini pokok kalimat dari fi qulubihim. Begitu susunan bahasa Arab itu. Itu yang perlu kita hati-hati melihatnya. Jadi itu makanya nanti pola 1 sampai sekian itu nanti nggak ada terpikir lagi tuh. Yang terpikir ini lagi model gini. Cuma hanya 2 yang sering dilihat. Kalau fi'il mana fa'ilnya. Kalau sudah ada fa'il ada muftadanya enggak. Ada objeknya. Nanti baru kata keadaan, baru kata banyak lagi. Jadi kita melihat itu. Jadi itu makanya tadi fi huruf jar qulubihim yang dijarkan ini adalah jadi khabar namanya. Biasanya kan khabar di belakang, khabar muqaddam. Gitu. Maradun adalah kata benda menjadi mubtada muakhar. Baru duduk. Fa nanti lain pula urainya zada fi'il madi, hum adalah objek, Allah adalah fa'ilnya. Maradan menjadi maf'ul kedua. Gitu caranya. Kalau lah pandai itu sampai gaib besok sampai tua besok asik melihat Quran itu. Jadi kita tidak asik panjang pendek dengung itu lagi asiknya. Asik menerobos gitu, memikirkannya. Kenapa seperti ini? Apa sebenarnya? Baru itu maksud Rasulullah sebenarnya membaca Al-Quran itu. Tapi Rasulullah kok pandai dia seperti ya? Namanya dia menerima wahyu. Kan Allah yang menjamin. Ya. Tapi inilah. Jadi kalau begini, hum adalah objek, maradan adalah objek juga. Ya. Kalau maradun di sini, ini bukan objek. Dia adalah pokok kalimat. Jadi susunannya terbalik. Makanya kalau kata Ustadz Agim, jagalah hati. Kalau hati sudah sakit bertambah-tambah. Biasanya itu bertambah-tambah sakit, bukan bertambah baik. Jadi itu makanya kalau terbiasa kita dengki, terbiasa tidak enak perasaan, mudah aja itu tidak enak terus. Maka jagalah hati itu sebenarnya. Terus ini kira-kira diterka-terka saja ini. Kalau ini bisa, biarlah Ustadz kuningkan saja ini. Coba apa uraiannya itu? Ayo. Lahum. Ya, uraiannya bagaimana? La itu huruf jar. Huruf jar. Li pun mau dia. Kalau li benda, kalau damir dia begitu. La dipakainya. Itu makanya kata sebagian jamaah, suku-suku orang Arab kumanya. Tidak suku-suku keadaan itu membuat gitu. Sedangkan azabun, alimun, ini kan terbalik. Sama juga keadaan ini tadi ya. Aturannya ini pokok kalimat. Ini aturannya apa tadi yang maradun tuh? Dhammah tanwin sif R. Ini pakai sif R ini. Lihat ya. Ini pun pakai sif R pula. Ini. Jadi kalau begitu
ini pokok kalimat ini menjadi sifat. Jadi azabun alimun lahum. Atau pakai wa-nya di sini nanti. Wa azabun alimun lahum. Tapi sekarang didulukan lahumnya. Lahum azabun alim. Penekanannya ada itu. Khusus bagi mereka yang punya sakit hati itu azab yang sangat pedih. Nah, gitu. Apa beda la huruf jar dengan la yang artinya sungguh, Pak? Kan sama-sama. Yang satu lagi apa? Yang arti apa? Sungguh. La itu kan juga ada. Itu lain tuh la taukid. Kan bentuknya sama. Bentuk sama. Itu la fi khusrin. Misalnya kan innal insana la fi khusrin. Nah, la itu la taukid namanya. Kalau ini enggak, la huruf jar. Nanti. Tapi ada yang dijarkan dia. Yang mana? Lahu. Lahu. Lahum ini? Ini hum. Kenapa enggak bawah? Nah, itu yang bawah itu kalau benda. Kalau damir memang seperti itu adanya. Kalau benda, misalnya untuk ustadz, misalnya li ustazi, li mudarrisi, atau bagi Allah lillahi. Tapi kalau baginya lahu, lari ke atas dia laka, kecuali bagiku li. Ya, jadi ini saja yang dipelajari. Ini belum. Ya. Bima kanu yakzibun. Sebenarnya ini sudah bisa dikuningkan semua ini. Nah, coba ini huruf jar, huruf menidakkan. Sebenarnya tunggu. Kalau ini sebenarnya itu beratnya. Sebenarnya yang dipelajari itu bi, cuma sama juga ini bi huruf jar. Cuma yang dijarkannya ma itu bukan menidakkan ini. Itu makanya ma ini banyak. Ada ma nafi, ada ma istifham, ada ma mausul, banyak ma. Jadi itulah. Itu jangan digaduh-gaduh dulu. Yang pelajaran kita, kalau misalnya bisa diterkani ma nafi, oke, saya maafkan saja. Itu karena pelajarannya ma baru. Tapi ini ma bukan ma nafi. Ma mausul namanya. Apa pula ma mausul? Itu panjang ceritanya lagi. Nah, jadi itu makanya ini dijarkan. Oke lah, bisa semuanya. Jadi dijarkan oleh bi. Coba diuraikan. Apa itu? Bi huruf jar. Yang dijarkannya ma. Tapi ma itu bukan manafi ya. Terus cuma mana tanda jarnya? Itu makanya nanti dia dibina. Pokoknya sama seperti masuk ke haza dia. Sekarang yang wajib dapat ini kanu yakzibun. Coba uraikan kanu. Kanu itu adalah yang memasuki mubtada khabar. Kanu ini. Sekarang kalau enggak, dia memasuki mubtada khabar. Mana mubtadanya di sini? Mubtadanya adalah hum. Ya hum. Dalilnya karena kanu. Kalau kana dia mubtadanya huwa. Kalau kunta mubtadanya anta, kan begitu? Kalau mubtadanya ini sudah hum, mana kabarnya? Itu pertanyaan. Yakzibun. Cuma kabarnya ini tidak kata benda, kata kerja, ya kan? Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari yakzibun, mana fa'ilnya? Hum. Hum. Jadi antara fi'il sama fa'il diramuk seperti kerupuk merah menjadi kabar dari hum. Gitu. Kanlah mengerti kerupuk merah itu. Itu maksudnya. Jadi ini aslinya adalah hum yakzibuna. Jadi ini pola 7 sebenarnya kalau seperti ini kan. Jadi menguraikannya, kanu adalah kata yang masuk subjek predikat, isim kananya, isim kana nama hum, fungsinya pokok kalimat, khabarnya yakzibun, tapi khabar itu fi'il mudhari, fa'ilnya adalah hum, jadi fi'il dan fa'il namanya jumlah.
jumlah itu menjadi khabar dari hum. Nah, itu yang diramu. Nah, bayangkan itu. Nah, itulah begitu. Jadi kalau waktu membaca kita fi qulubihim ala tergambar oleh kita itu, wah ini jar majrur ini gitu. Jadi membaca ayat itu setelah dibaca strukturnya, susunannya, baru terjemahannya, baru apa maksudnya, itu tafsir. Mulai berpikir. Jadi kita tidak ada terpikir lagi, pendek ambo baca ayat. Enggak itu dong. Kalau itu kelas 1 baru mainnya tuh. Ya. Tapi jangan merasa hati teman-teman yang belum pandai ya. Belajarlah. Ya. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Kalau diterjemahkan ini, itu makanya begini ya, wahyu Allah dalam bahasa Arab. Lalu kalau mendengarkan wahyu itu, misalnya kalau Nabi Muhammad kan dia paham, baru dijelaskan. Lalu sekarang kita berbagai-bagai orang yang mendengarkan. Ada yang ilmuwan begini, ada yang ilmuwan begini, ada mendengarkan. Jadi itu makanya tergantung kemampuan, tapi tidak boleh sembarangan, mesti ada panduan macam ini. Panduan ini kan dalam bahasa. Jadi kalau nggak ada bahasa memandu, kita kemari pergi jadinya. Jangan nanti seperti hermeneutik. Hermeneutik kan dewa Yunani. Begitu dewa Yunani berbicara, anak buahnya diam, lain-lain. Sama misalnya seperti Ustadz pulang, hampir dekat pintu, Ustadz batuk, gitu. Anak yang satu mengatakan, hei, hati-hati Bapak datang. Yang satu lagi, nasi. Itu maksudnya. Yang satu lagi, baju. Jadi sekarang wahyu Allah itu begitu sekarang. Jadi ya untung ada terjemah. Itu makanya tidak heran kalau ada perselisihan-perselisihan. Kita ada panduannya. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibuna. Terjemahan dulu. Di dalam jiwa-jiwa mereka orang munafik itu ada penyakit. Lalu menambahlah terhadap mereka orang-orang yang jiwanya yang nggak beres tadi, siapa yang menambah? Allah. Yang ditambah Allah penyakit. Jadi bertambah-tambah. Dan kalau sudah itu yang ada, dikhususkan bagi mereka yang penyakit itu penderitaannya sangat pedih. Sebenarnya penderitaan itu kenapa? Ini B-nya disebabkan keadaan mereka sejak dahulu tidak mau menerima, mendustakan. Itu makanya sebenarnya orang-orang yang tidak menerima ajaran Islam itu kan kalau berpikir bagus dia apa sih sebenarnya? Itu maka banyak juga di dunia ini sudah dicobanya agama ini nggak benar, rasa hatinya pindah, coba nih. Coba orang beragama Islam, orang Islam kalau sudah mau dia berpikir pula mau, tidak akan bisa digoyang. Ya, tapi kalau memang asal-asalan tentu tergoyang. Baru satu ayat sudah hampir jam apa. Jadi ini berarti kita menggunakan ini ya, menggunakan pola 1 sampai 12 pokok termasuk 13 mencari objek. Ini coba ditambah satu lagi lah. Ini kan pendek. Coba baca. Illa ini tidak ala. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna. Ya ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna. Ala ini belum belajar ini. Ala. Kalau bahasa di Cina itu hanya. Ya. Hayya. Kalau bahasa Minang gitu juga kadang-kadang. Onde. Ya, onde. Tambah pitis tek apa? Hayya. Alah, ketahui. Nah, sekarang coba ini wajib tahu pandai ini. Biarlah dikuningkan sekali. Ayo, dijawab. Innahum gabungan antara inna dan hum. Iya. Adalah, tapi bagaimana uraiannya? Inna itu adalah komponen yang masuk di mubtada khabar. Mubtada khabar. Sama keadaan kana. Jadi inna, CS, inna dan saudaranya. Pertanyaan, mana mubtadanya? Hum. Hum. Ya hum. Ya, hum.
Jadi inna kebalikan dari kana. Kalau kana seandainya khobarnya ini enggak fiil ini, di atas kannya barisnya. Tapi ini kalau bertanya orang, apakah di atas kan yakzibun? Iya, dalam mahalnya. Itu maka dalam orang Arab itu menerjemahkan fi mahallihi, begitu dia. Jadi kalau nggak pandai kita ngerti. Fi mahallihi nasb, dalam mahalnya maksudnya. Kalau saya mengatakan itu supaya cepat orang paham, dalam ramuk kerupuk apa itu, gitu. Nah, fimal. Jadi ini pun kalau hum pokok kalimat memang. Nah, kalau ini hum pokok kalimat, kalau di sini misalnya Allah, innallaha. Cuma kalau kata ganti 14 tentu itu, pokok kalimat. Mana khabarnya hum ini? Humul. Iya. Ini mesti setali. Karena ini pakai alif lam. Ini baru sebenarnya pelajarannya kalau model gini. Humul mufsidun. Mereka yang mufsid, mereka yang suka berbuat kebinasaan dalam ajaran agama atau macam-macam. Kok double, Pak? Humul kok double? Humul kan hum. Mufsidu juga hum. Kalau ini saja dibuat khabarnya, maunya dihilangkan alif lam. Jadi innahum mufsiduna. Tapi ini penekanannya ini humul mufsidun. Jadi diulang penekanan kembali. Sesungguhnya mereka yang pakai yang ini, mereka yang berbuat binasa itu. Mereka yang berbuat binasa, mereka berarti tiga kali innahum. Iya. Hum. Ada hum lagi. Ini mengandung hum juga, tapi ini kan namanya ini kan isim apa ini? Mufsid, isim fa'il, pelaku. Ini kita belum belajar. Itu makanya ini kalau gaya seperti ini belum dipelajari. Tapi mengerti kita. Kalau ini muftadanya berarti ini setali nih khabaran sampai sini. Jadi humul mufsidun. Kalau anta coba berlatih. Coba kalau humul mufsidun. Innaka. Enggak, kalau anta saja misalnya. Kalau sini anta, innaka. Iya, innaka. Sini. Anta dibuat. Antal. Antal. Iya, antal. Terus antal mufsid. Tidak pakai ini lagi, satu aja. Jadi antal mufsidu. Mufsidu. Kalau antum sini, antum. Kalau inna masuk innakum. Antumul mufsiduna, berlaku. Ini boleh. Itu makanya ini belum belajar. Jadi pokok ini pokok. Nah, oke. Ini saudara si inna kah? Lakin yang mana saudara si inna? Kan Ustadz buat tanda mati ini di atas. Saudaranya inna. Kalau saudara inna apa? Inna. Ka'anna. Lakinna. Ini lakin. Berarti tidak saudaranya. Yang saudaranya lakinna. Kalau lakin, enggak. Nah, itu maka artinya bal. Berarti belum belajar. Tapi kalau ini wajib tahu. Sampai sini. Apa itu? La yas'uruna. Jar. Nafi. La nafi. Yas'urun? Yas'urun fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Hum. Itulah. Itu yang berpelajari. Jadi yang kuning ini saja. Jadi kalau terjemahkan ala hanya, aduh. Sesungguhnya mereka, orang munafik itu, mereka yang berbuat binasa. Binasa ini bukan mendebang kayu ini. Jiwanya yang rusak. Akan tetapi, ini akan tetapi. Lakinna itu tetapi juga, tapi kata benda ini akan tetapi la yash'urun, tidak menyadari mereka. Jadi syu'ur ini perasaan yang sangat dalam. Jadi masih banyak orang di dunia ini disangka kerjanya baik, tapi dikerjakannya juga itu padahal sudah jahat. Ini karena tidak syu'ur. Syu'ur ini aslinya sya'run, yaitu rambut halus bulu roma. Kalau bulu roma orang bagus, sedikit saja kena angin, bergerak dia. Tapi kalau sudah mati hati, tidak ada mati nyalinya. Ditorehkan pun pisau
nggak terasa sakit lagi. Itu makanya dikatakan Allah, ketahuilah, Allah ini artinya ketahuilah, bahwa sesungguhnya mereka yang sudah berbuat binasa itu, yang berbuat kerusakan itu, akan tetapi tidak menyadari mereka, tidak ingat, tidak sampai syuur ya. Nah, inilah pelajaran kita dalam rangka menerawang atau mencari menggunakan ilmu pola 1 sampai 12 atau 13, tapi 13 khusus mencari objek yang objeknya mungkin kata benda dan mungkin kata ganti. Ilahuna faqat nad'u ila Allah, Allahumma faqihna faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.